Panas, kader nyindir pola didik Anies ke anaknya jauh lebih baik daripada Presiden Jokowi. Gibran beri respon mengejutkan, los gak rewel yo mas. Tapi jadwal kuliah plus kegiatan kayak dan it's a learning activity. Aku pernah ngalamin short course di Jepang. Tapi Gibran, ini emang cerdas orang ini, gitu ya. Anak ini emang hebat gitu. Karena dia mampu menyelesaikan satu permasalahan dan satu pertanyaan dengan satu jawaban yang nggak mungkin bisa dibantah oleh orang-orang. Dilansir dari laman kompas.com, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memuji cara mendidik anak yang dicontohkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pujian itu ditulis Gibran melalui akun Twitter pribadinya @gibran_tweet, Kamis 4 Mei 2023 pukul 10.11 WIB. Sebelumnya, akun Twitter @munir_timur membagikan video Anies Baswedan sedang makan bersama dengan sang putra, Mikal Azizi Baswedan. Warganet ini sendiri turut membagikan video TikTok yang menunjukkan momen kebersamaan Anies dengan anak-anaknya. Terlihat Anies sedang makan malam sambil berbincang-bincang dengan sang anak yang mau menjalani short course selama 4 bulan di Seoul, Korea Selatan. Anies pun berpesan kepada sang putra untuk tidak lupa sholat saat berada di negeri gingseng, serta mencari sebuah masjid. Ia juga menekankan pentingnya disiplin dan fokus dalam pendidikannya. Pesan Anies, short course itu kita harus disiplin karena you cannot repeat it. Kamu tidak bisa mengulanginya. Dan lebih baik all out dalam artian fokus. Jadi ini kesempatan kamu melatih diri untuk self-disiplin, bangun subuh jangan lupa ya Mi, pesan Anies, bak warga Jaksel. Tak lupa warganet itu pun membubuhkan caption yang seolah menyindir sosok ayah yang ono yang juga menyebut jabatan presiden. Jadi memang sedang menyindir Presiden Jokowi. Bahkan warganet ini juga tendensius menyebut biar anaknya yang bisa jadi adalah Mas Gibran atau Kaisang senang kebanjiran investor. Tulis @munir_timur, beda ya ayah @Anies Baswedan, ma ayah yang ono. Ayah Anies mempurpos anak dengan jangan ketinggalan sholat subuh dan tarawih. Sementara ayah yang ono biarin anak banjir investor setelah menjabat presiden. Yang penting si anak senang. Tak lama kemudian, Gibran pun membalas cuitan tersebut dengan memuji gaya parenting Anies yang dipertontonkan melalui media sosial tersebut. Gibran sendiri tampak tidak mau ambil pusing dengan cuitan yang menyindir cara ayahnya mendidik anak. Alih-alih merasa tersinggung, anak Presiden Jokowi ini justru memberikan pujian kepada Anies. Menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang luar biasa dalam mendidik anak-anaknya. Balas akun Gibran, luar biasa cara mendidik beliau. Reaksi bijak Gibran dalam menanggapi sindiran itu pun langsung menuai pujian dari warganet. Tak sedikit pula yang memberikan komentar kocak. Seperti kata warganet ini, minimal tidak iri, maksudnya adalah sanjungan yang berkonotasi sindiran keluar dari sarkas terhandal. Kemudian warganet lain memberikan komentar, biar rasanya mas menjadi anak yang ono. Gak ada lawan emang, cocok banget Pak Anies didik anak, gak cocok jadi presiden. Cadas. Warganet lain juga memberikan komentar berikut ini. Kenapa ya semua anak Bapak Jokowi, Mas Gibran dan Mas Kaisang orangnya bisa semeleh gitu? Los gak rewel mau dikata-katain seperti apa? Balas cuma santai, benar-benar elegan Anda. Yang lain memberikan komentar, sampai juga anak yang lebih luar biasa Mas Gibran. Di saat orang lain menyuruh anaknya untuk tetap beribadah, sampean sudah membangun dan memfasilitasi anak-anak mereka untuk bisa menjalankan ibadah mereka dengan aman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan urusan-urusan sampean. Warganet juga memberikan komentar berikut ini. Nek didik anak, ojo di video mas, apa maneh nganggo jas, rapatut sampean. Mending sarungan karo kaosan, cocok. Sementara itu saat ditemui di gedung DPRD Kota Solo, Gibran mengaku balasan cuitan Twitternya itu tidak ada maksud tertentu. Gibran berkata, itu apik, gak ada maksud. Putra sulung Presiden Jokowi itu menjelaskan bahwa dirinya memuji baca pres dari Partai Nasdem tersebut. Ia berkata, maksudnya apik itu, didikan orang tua ya gitu, bagus, kata Gibran. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah setuju dengan warganet yang menyebut bahwa pola didik Anies lebih baik daripada pola didik Presiden Jokowi?
Gibran meradang, disebut turunan PKI Solo, Mas Wali langsung hajar kadrun goblok. Senggol nama Bohir, 2 kali kalah, mosok masih mau diulang lagi, Drun. Itu Pak Jokowi itu PKI. Banyak yang seperti itu coba. Padahal PKI dibubarkan tuh tahun 65. Saya lahir 61, berarti saya baru umur 3-4 tahun. Masa ada PKI balita? Iya enggak? Itu adalah desain ISIS. Baru pidato tahun 1955. Dia pidato, dia menjadi ketua PKI. Pidato tahun 1955 pidato. Lah kok saya ada di bawahnya? Lain saja belum, Rasulullah. Terkadang beradu debat dengan kelompok sakit hati, kelompok tak waras, apalagi dengan kadrun kadang harus dengan gaya yang swantai dan slow. Tak usah serius dengan kegilaan mereka. Otak mereka mungkin sebagian korslet ya, mungkin ada yang terkena lemparan HP sebesar batu bata. Cara paling bagus adalah diam saja. Itulah yang dilakukan oleh Jokowi saat diterpa berbagai isu tak sedap bahkan fitnah. Jokowi santai, gak peduli dan seliar apapun isunya, tetap direspon dengan cuek. Seperti kata pepatah, anjing menggonggong, lama-lama bakal capek sendiri dan berhenti. Tapi kadang cara yang dipakai sang anak Gibran Raka Buming Raka juga menarik dan lucu. Tapi kalau sudah keterlaluan, Mas Wali gak akan segan menggebrak kadrun sampai kelojotan ketakutan. Seperti dilansir dari CNN Indonesia, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menanggapi tudingan beraroma sara yang dilontarkan warganet melalui akun Twitter. Pada satu cuitan, Gibran dituding sebagai seorang keturunan PKI Solo yang menganut ideologi Pancacina. Pernyataan sara ini diposting sebuah akun bernama Budi Santoso untuk menanggapi cuitan Gibran sebelumnya. Halo, turunan PKI Solo, sapa Budi sembari membalas cuitan Gibran dengan menguraikan 5 poin ideologi yang dinamakannya sebagai Pancacina. Gibran bermeradang dan menyebut serangan itu tak lagi efektif dalam pemilu mendatang. Menurut Gibran, serangan berbau sara melalui media sosial merupakan jurus lama yang sudah digunakan pihak lain pada 2 periode pemilihan presiden sebelumnya, yaitu 2014 dan 2019. Namun hasilnya ayah Gibran yaitu Joko Widodo tetap memenangkan pemilihan sehingga menjadi presiden dalam 2 periode. Cuit Gibran, bilang ke Korlap lo, serangan-serangan seperti ini sudah kalian lakukan di 2014 dan 2019. Sudah terbukti 2 kali kalah dan masyarakat tidak simpatik. Gibran pun merasa heran jika serangan seperti ini akan kembali digunakan di pemilihan umum tahun depan. Tulis Gibran, masa mau lu ulangi lagi pola seperti ini di 2024? Pada 2019 lalu, Presiden Jokowi menyatakan bakal mulai terus membantah isu yang menyebut bahwa dirinya adalah anggota ataupun keturunan anggota PKI saat bertemu dengan masyarakat. Jokowi mengaku selama 4 tahun ini dirinya selalu diam dengan isu tersebut. Kata Presiden Jokowi, jelang tahun politik isinya yang namanya media sosial kita lihat fitnah hoax kabar bohong. Coba Bapak Ibu buka saja di medsos, Presiden Jokowi itu PKI. Ya, saya sempat 4 tahun digitukan diam saja. Sekarang saya mau ngomong, boleh kan? Jokowi merasa heran dirinya dituduh-tuduh bagian dari PKI. Padahal kata mantan gubernur Jakarta itu, PKI telah dibubarkan sekitar tahun 1965 sampai 1966. Sementara dirinya lahir tahun 1961. Menurut dia, tak masuk akal bila di usianya yang baru 4 tahun sudah mengenal PKI. Kata Presiden Jokowi, masa Pak Jokowi PKI? PKI itu kan dibubarkan tahun 1965 sampai 1966. Saya lahir tahun 1961, berarti umur saya baru 4 tahun. Ada PKI balita, kata Presiden Jokowi. Kadrun dan barisan sakit hati sejak kapan waras? Yang ada malah gila permanen. Bahkan ada beberapa yang sebenarnya berpendidikan, tapi berhubung sakit hati otaknya teracuni dan mengalami masalah. Gibran memang dalam beberapa kesempatan sering merespon dengan candaan terhadap kritikan dari orang gak jelas. Misalnya dulu ada netizen yang mengkritik cara jalan Gibran yang menurutnya nggak banget, nggak bapak, nggak anak, sama saja. Gibran pun menjawabnya dengan santuy. Saya yakin yang mengkritik dia langsung terdiam dan kesel banget. Biasanya orang yang nyinyir tidak senang direspon seperti itu. Biasanya tukang nyinyir berharap agar yang dikritik lepas kendali, marah dan membalas dengan serius. Ternyata Gibran malah bikin guyonan yang membuat ego dan harga diri si pengkritik serasa diinjak-injak. Emang pantas banget diinjak sih ya, gaya jalan aja kok dikomentari.
Selain itu ada pula yang membuli Gibran di akun Twitter Chili Pari Catering dulu. Lalu dibalas terima kasih sudah membuli. Lalu Gibran meminta agar besok dibully lagi. Di media sosial ada satu meme yang mungkin memang benar menggambarkan kelompok sebelah itu adalah makhluk paling hina dan kasihan di muka bumi ini. Memang ada benarnya sih. Otak mereka sudah diracuni dengan kebencian akut terhadap pemerintah dan lawannya. Tiada hari tanpa membenci dan memprovokasi. Tiada hari tanpa mencari masalah dengan orang lain. Mereka bisa menuduh kita buzzer RP, cebong, penista agama, kafir, ateis, PKI, antek komunis, dan lain-lain. Kita tidak mempermasalahkan tuduhan itu. Tapi begitu mereka disapa dengan panggilan drone, mereka langsung kelojotan, kejang-kejang seolah kena setrum di kursi listrik. Disenggol dikit aja langsung meledak. Mereka berlagak garang, sok hebat, sok paling benar. Tapi diserempet dikit aja langsung emosi. Tapi begitu ditabok langsung mewek, nangis di pojokan sambil ingus naik turun. Ujung-ujungnya salawi, salahkan Jokowi. Bolak-balik isu PKI dilancarkan kadrun, entah itu Jokowi, Gibran, atau orang-orang dekat presiden. Padahal bukti sudah nyata dan jelas. Tapi ya yang namanya kadrun, punya otak kan gak dipakai. Asbun asal bunyi, nanti kena ciduk, nangis, pakai materai. Bosan drun. Kapan sih kalian pintar? Bagaimana menurut Anda?